Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Winslow. Dengan saya Aden Herawati. Saya Firma Yuliana. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar fertilitas. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Fertilitas atau fertility adalah kelahiran atau hasil reproduksi yang nyata atau bayi lahir hidup dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Fekunditas atau fecundity adalah istilah dalam demografi yang menunjukkan bahwa kemampuan fisiologi dan biologi seorang wanita untuk melahirkan anak lahir hidup. Istilah yang sama artinya dengan fertilitas adalah natalitas, tetapi berbeda dalam ruang lingkupnya, di mana fertilitas berperan penting dalam perubahan penduduk, sedangkan natalitas berperan selain dalam perubahan penduduk juga dalam reproduksi manusia. Selanjutnya, konsep dasar definisi lahir hidup. Konsep fertilitas hanya menghitungkan jumlah bayi yang lahir hidup. Menurut WHO mendefinisikan bahwa kelahiran hidup sebagai peristiwa kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya berada dalam kandungan, di mana sebayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya bernafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusat, atau gerakan-gerakan otot. Dengan demikian, peristiwa bayi yang lahir dalam keadaan tidak hidup atau meninggal tidak dimasukkan dalam perhitungan jumlah kelahiran. Untuk bayi yang lahir hidup tetapi kemudian meninggal beberapa saat setelah lahir, di kemudian hari, kelahiran hidup ini tetap dimasukkan dalam perhitungan jumlah kelahiran. Tidak termasuk sebagai kelahiran hidup adalah peristiwa keguguran atau bayi yang lahir dalam keadaan meninggal atau lahir mati. Selanjutnya, definisi aborsi. Jadi aborsi atau abortion adalah kematian seorang bayi dalam kandungan dengan umur kandungan kurang dari 28 minggu. Terdapat dua jenis abortus, yaitu yang pertama, aborsi yang disengaja. Abortus disengaja dapat terjadi karena alasan medis, misalnya si ibu mempunyai penyakit yang berat seperti penyakit jantung dan sebagainya, sehingga bila diteruskan kehamilannya akan membahayakan jiwanya. Sedangkan abortus yang disengaja bukan karena alasan medis, misalnya kehamilan yang tidak diharapkan karena alasan medis, misal kehamilan yang tidak diharapkan sehingga dengan sengaja digugurkan. Selanjutnya, aborsi tidak disengaja akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu aborsi tidak sengaja atau spontaneous, atau yang biasa dikenal dengan istilah keguguran karena janin tidak dapat dipertahankan lagi dalam kandungan. Selanjutnya yaitu definisi masa reproduksi. Masa reproduksi atau masa usia subur yaitu pada umur 15 sampai 49 tahun adalah masa seorang wanita mampu melahirkan anak-anaknya, yaitu kurun waktu sejak mendapat haid pertama dan berakhir pada berhenti haid atau menopause. Selanjutnya yaitu fertilitas versus fekunditas. Istilah fertilitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang wanita untuk menghasilkan kelahiran hidup. Sementara itu, fekunditas berarti potensi seorang wanita untuk menjadi hamil. Berbeda dengan fertilitas, fekunditas berkaitan dengan potensi untuk melahirkan tanpa memperhatikan apakah seorang wanita benar-benar melahirkan seorang anak atau tidak. Seperti ilustrasi berikut, yaitu Eri dan Nani kebetulan hamil pada saat yang bersamaan. Eri tidak memiliki biaya untuk memeriksakan kandungannya, sedangkan Nani lebih suka memeriksakan kandungannya ke dukun. Eri melahirkan bayi dengan selamat, bayinya sehat dan lucu. Eri kemudian melahirkan bayi dalam keadaan hidup, tetapi 1 jam setelah lahir, bayinya meninggal karena lahir dengan berat badan lebih rendah atau BBLR. Nani juga kurang beruntung karena bayinya tidak bernyawa pada saat dilahirkan. Dalam proses melahirkan, Nani mengalami komplikasi dan akibatnya ia mengalami pendarahan hebat. Ia terlambat dirujuk ke rumah sakit karena keluarganya menunggu izin dari suaminya. Akhirnya Nani meninggal dunia. Bagaimana dengan pencatatan kelahirannya? Yaitu karena adanya perhitungan tingkat fertilitas yang dihitung adalah jumlah bayi yang lahir hidup.
Maka dalam kasus di atas yang harus dihitung dan dicatat serta dilaporkan sebagai kelahiran adalah bayi Eri. Dalam demografi, bayi Eri harus dihitung sebagai kelahiran karena lahir dalam keadaan hidup, meskipun beberapa saat kemudian meninggal. Bayi Nani tidak termasuk sebagai kelahiran hidup dan tidak diperhitungkan dalam perhitungan tingkat kelahiran. Materi kedua yaitu tentang indikator fertilitas. Jadi, pengukuran fertilitas itu sebenarnya lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas, di mana karena seorang wanita hanya mati satu kali, tetapi dia dapat melahirkan lebih dari seorang bayi. Di samping itu, seseorang yang telah mati pada hari dan waktu tertentu, dia tidak akan mempunyai risiko kematian yang kedua kalinya. Sebaliknya, seorang wanita yang melahirkan seorang anak tidak berarti risiko melahirkan dari wanita tersebut akan berhenti. Dan kompleksnya pengukuran fertilitas ini melibatkan dua orang, di mana suami dan istri. Masalah lain yang dijumpai dalam pengukuran fertilitas adalah tidak semua wanita mengalami risiko melahirkan, karena ada kemungkinan beberapa dari mereka tidak memiliki pasangan untuk berumah tangga. Juga ada wanita yang bercerai dan menjanda. Memperhatikan masalah-masalah di atas, terdapat variasi pengukuran fertilitas yang dapat diterapkan dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Terus ukuran dasar fertilitas. Yang pertama adalah angka kelahiran tahunan atau yang biasa disebut dengan Kawan fertility. Yang pertama itu ada angka kelahiran kasar atau biasa disebut dengan CBR, terus angka fertilitas umum yang biasa disebut dengan GFR, angka kelahiran menurut umur ASFR, dan angka fertilitas total atau PFR. Terus yang kedua, anak lahir hidup atau ALH dan anak masih hidup atau AMH terbagi menjadi 3. Yang pertama anak lahir hidup atau ALH. Selanjutnya yang kedua ada anak masih hidup atau AMH, dan rasio anak wanita atau child woman ratio. Terus yang ketiga ada paritas, yang keempat ada keluarga berencana yang dimana terbagi menjadi 2, yaitu angka prevalensi pemakaian kontrasepsi atau CPR dan angka tidak terpenuhnya kebutuhan KB. Selanjutnya, angka kelahiran tahunan. Indikator angka kelahiran tahunan mencerminkan tingkat kelahiran pada suatu waktu atau tahun tertentu, yang dimana secara umum angka ini merupakan ukuran berapa banyaknya bayi yang lahir dibandingkan dengan jumlah perempuan usia subur pada suatu tahun tertentu untuk daerah tertentu. Nah, indikator angka kelahiran tahunan ini merupakan cerminan kelahiran dalam bentuk barat lintang dan bukan bersifat longitudinal atau historis. Selanjutnya definisinya. Angka kelahiran kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Nah, kegunaan angka kelahiran kasar ini adalah untuk mengetahui kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu untuk kondisi tertentu atau untuk pada waktu tertentu. Adapun cara menghitungnya yaitu angka kelahiran kasar itu dihitung dengan membagi jumlah kelahiran pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama, yang dimana di sini rumusnya CBR sama dengan B per P dikali 1000, di mana CBR ini adalah angka kelahiran kasarnya, B-nya itu adalah jumlah kelahiran, terus P0-nya jumlah penduduk pada awal tahun, P1-nya jumlah penduduk pada akhir tahun, dan P-nya itu adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun, di mana untuk mencari nilai P ini adalah dengan rumus P0 ditambah P1 per 2. Selanjutnya data yang diperlukan. Jumlah kelahiran dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di suatu wilayah. Jika tidak dapat diketahui data mengenai jumlah penduduk pada pertengahan tahun, maka dapat digunakan data jumlah penduduk pada tahun tertentu. Sumber datanya yang bisa diambil yaitu adalah data tentang jumlah kelahiran dan jumlah penduduk
dapat diperoleh dari hasil sensus penduduk, registrasi visa, dan survei-survei tentang fertilitas atau SDKI dan Susenas. Terus yang kedua, jika suatu survei tidak menanyakan jumlah kelahiran hidup, maka dapat diestimasi secara tidak langsung dari data jumlah anak lahir hidup dan anak masih hidup dengan menggunakan software Multiply. Nah, di sini ada contoh seperti dijelaskan dalam bagian jumlah kelahiran, di mana jumlah kelahiran berdasarkan Susenas 2004 dapat diestimasi secara tidak langsung dengan program Multiply dengan menggunakan data anak lahir hidup atau children ever born dan anak masih hidup atau children still living, di mana hasil estimasi menunjukkan bahwa sebanyak 4.415.122 kelahiran hidup dengan jumlah sebesar 272.346, yang dimana untuk menentukan CBR-nya yaitu yang kelahiran hidupnya dijumlah dengan jumlah penduduknya, di mana tadi di sini jumlah kelahirannya yaitu jumlah kelahiran hidupnya yaitu sebesar 4.415.122 per 217.072.346 dikali dengan 1000 dan hasilnya itu 20,3. Selanjutnya, interpretasinya. Pada contoh disebutkan perhitungan CBR Indonesia menurut data Susenas 2004 adalah sebesar 20,3, yang artinya terdapat sekitar 20 kelahiran per 1000 penduduk Indonesia pada tahun 2004. Nah, adapun keterbatasannya yaitu perhitungan CBR ini sederhana, mudah dihitung tetapi kasar. Terus perhitungan ini disebut perhitungan kasar karena yang menjadi pembagi adalah seluruh penduduk, baik yang laki-laki maupun perempuan seluruh usia, termasuk yang bukan perempuan usia, juga termasuk yang bukan usia reproduksi atau yang berumur 15 sampai 49 tahun. Kemudian general fertility rates atau angka fertilitas umum. Definisinya yaitu adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk perempuan berumur 15 sampai 49 tahun pada pertengahan tahun yang sama. Nah, kelebihan dari ini adalah meskipun ukuran ini masih bersifat umum, namun dalam kondisi keterbatasan data ukuran ini sudah dapat mencerminkan tingkat kelahiran di suatu wilayah. Dan dibandingkan CBR, GFR lebih cermat karena sudah memperhitungkan penduduk yang mempunyai potensi melahirkan, yaitu perempuan usia subur yang berusia 15 sampai 49 tahun. Nah, adapun kekurangannya yaitu GFR belum memperhitungkan kenyataan bahwa potensi perempuan dikaitkan dengan tingkat kesuburan atau fekunditas untuk melahirkan itu berbeda-beda menurut umur perempuan. Selanjutnya, angka kelahiran menurut umur. Nah, definisinya angka kelahiran menurut umur ini adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran dari perempuan pada suatu kelompok umur pada satu tahun tertentu per 1000 perempuan pada kelompok umur 15 sampai 49 tahun dan pertengahan tahun yang sama. Penggunaan dari ASFR ini adalah merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari perempuan yang terpapar untuk melahirkan, yaitu perempuan usia subur dengan memperhatikan karakteristik kelompok umurnya. Nah, secara alamiah, potensi fekunditas atau kesuburan perempuan untuk melahirkan itu berbeda menurut umur dan menjadi steril setelah mengalami masa menopause atau usia 49 tahun. Dan secara sosial ada kecenderungan bahwa saat ini perempuan ingin membatasi jumlah anak setelah umur 35 tahun. Nah, pengetahuan mengenai ASFR ini akan berguna untuk pelaksanaan program KB dan meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Indikator ASFR merupakan data dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk. Nah, untuk mengetahui jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin ini di masa yang akan datang. Terus, hasil proyeksi penduduk merupakan basis data untuk perencanaan pembangunan manusia di tahun-tahun yang akan mendatang. Adapun cara menghitungnya yaitu dengan cara membagi jumlah kelahiran yang terjadi pada perempuan pada kelompok tertentu yang diberi simbol I dengan jumlah perempuan kelompok umur tersebut, kemudian dikalikan dengan konstanta K-nya itu 1000, di mana di sini rumusnya ASFR sama dengan BI per TFI dikali 1000, di mana di I-nya ini merupakan kelompok umur usia 15-19 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun, 30-34 tahun, 35-39 tahun, 40-45 tahun, dan 45-49 tahun. Terus data yang diperlukan untuk menghitung ASFR ini adalah data tentang banyaknya bayi yang lahir dari ibu menurut umur tertentu. Misalnya banyaknya bayi yang lahir dari ibu yang berusia 20-24 tahun pada suatu daerah dan pada suatu tahun tertentu, dan banyaknya ibu pada umur tersebut yaitu umur 20-24 tahun pada daerah dan tahun yang sama. Terus sumber data perhitungan secara langsung. Nah, sumber datanya ini bisa diketahui dengan menghitung secara langsung atau direct method, di mana selama perhitungan secara langsung ini ASFR dilakukan dengan menggunakan data riwayat kelahiran yang dikumpulkan dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI. Nah, SDKI ini yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2017. Lanjut, ini merupakan tabel tren angka fertilitas di mana ASFR dan TFR wanita umur 19-49 tahun untuk periode 3 tahun sebelum survei, yaitu pada tahun 1991 sampai 2012. Di mana di sini umur saat melahirkan itu berumur 15 sampai 19 tahun. SDKI-nya pada tahun 1991 itu sebanyak 67, kemudian pada tahun 1994 itu sebanyak 61, kemudian SDKI-nya pada tahun 1997 menjadi 62, kemudian pada tahun 2002 sampai 2003 itu menjadi 51, dan pada tahun 2007 menetap tetap 51, dan kemudian pada tahun 2012 itu mencapai 48. Kemudian umur 20 sampai 24 tahun pada tahun 1991 SDKI-nya itu mencapai 162, dan pada tahun 1994 itu 147, dan 1997 sebanyak 143 tahun. Nah, selanjutnya interpretasi. Dari tabel tadi terlihat bahwa pola ASFR itu mengikuti huruf U terbalik. Rendah pada kelompok umur 15-19 tahun dan umur 40-49 tahun, dan tinggi pada kelompok perempuan berumur 20-34 tahun. Dengan puncaknya pada perempuan kelompok umur 25-29 tahun, yaitu di tahun 2012. Di mana sebesar 143. Hal ini berarti dari 1000 perempuan yang berusia antara 25 sampai 29 tahun itu terdapat 143 kelahiran hidup. Nah, puncak ASFR yang terletak pada kelompok 25 sampai 29 tahun ini dapat mengindikasikan bahwa kelahiran pada tahun tersebut paling banyak dikontribusi oleh perempuan pada kelompok umur 25 sampai 29 tahun. Nah, hal ini juga dapat berarti bahwa anjuran pemerintah untuk tidak melahirkan pada usia yang terlalu muda atau di usia dini itu sudah mencapai sasaran secara nasional. Nah, fenomena ini juga bisa dikaitkan lebih jauh dengan suksesnya program wajib belajar 9 tahun yang menyebabkan semakin banyaknya perempuan muda yang bersekolah lebih tinggi dan semakin terbukanya kesempatan tinggi
bagi perempuan di pasar kerja. Dan pada akhirnya, hal ini akan membuat banyak perempuan menunda untuk menikah dan melahirkan, karena pada umumnya mereka akan menikah dan melahirkan di usia muda secara fisik dan emosional sebetulnya itu belum matang. Terus keunggulan dari ASFR ini, ASFR sebenarnya itu lebih cermat dibandingkan dengan GFR, karena telah memperhitungkan kemampuan perempuan untuk melahirkan atau tingkat kesuburannya itu sesuai dengan tingkat umurnya. Dengan ASFR memungkinkan untuk dilakukan studi fertilitas menurut kohort atau tahun kelahiran atau menurut kelompok umur tertentu. Adapun keterbatasan dari ASFR ini, sering terjadi kesalahan pelaporan umur ibu maupun jumlah anak lahir hidup. Umumnya terjadi kekurangan pelaporan pada bayi-bayi yang lahir hidup kemudian meninggal pada waktu masih bayi. Ini umumnya terjadi di kalangan perempuan yang berpendidikan rendah dan tinggal di wilayah pedesaan. Hal ini dapat mengurangi tingkat akurasi estimasi atau biasa disebut dengan ASFR. Selanjutnya, angka fertilitas total. Nah, angka fertilitas total ini adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa suburnya atau usia reproduksinya. Selanjutnya, kegunaan dari TFR ini merupakan gambaran mengenai rata-rata anak yang dilahirkan seorang perempuan dari usia 15 sampai 49 tahun. Adapun perbandingan angka TFR antar negara atau antar daerah ini dapat menunjukkan keberhasilan daerah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonominya. Dan angka TFR yang tinggi dapat merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah terutama pada perempuannya, dan tingkat sosial ekonomi rendah atau tingkat kemiskinan yang tinggi. Diketahuinya TFR untuk satu daerah ini akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin dengan meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Selanjutnya, cara menghitung ASFR. Ini dihitung dengan cara menjumlahkan ASFR seluruh kelompok umur pada tahun tertentu di wilayah tertentu, kemudian dikalikan dengan 5. Pengalian dengan bilangan 5 dilakukan karena pengelompokan umur 5 tahunan, dan diasumsikan bahwa setiap 1000 orang perempuan pada kelompok umur yang sama secara rata-rata akan mempunyai jumlah anak yang sama. Nah, kita bisa lihat rumusnya di sini, di mana TFR-nya itu menggunakan rumus 5 terus dikali dengan jumlah penduduk secara keseluruhan atau ASFR-nya. Contohnya, perhitungan TFR Indonesia berdasarkan data pada tabel tentang ASFR menghasilkan TFR sebesar 2,35 dari perhitungan 5 dikali 39 ditambah 135 ditambah 138 ditambah 100 ditambah 41 ditambah 12 tambah 5 ini dibagi 1000, kemudian hasilnya itu 2,35. Nah, interpretasinya TFR sebesar 2,35 ini berarti bahwa secara rata-rata wanita Indonesia itu mempunyai 2 atau 3 anak selama usia suburnya, yaitu pada saat dia berusia 15 sampai 49 tahun. Selanjutnya replacement level atau tingkat penggantian manusia. Jika dibandingkan dengan tahun 1967 sampai 1970, di mana TFR Indonesia adalah sebesar 5,6, maka tampak bahwa rata-rata jumlah anak yang dipunyai oleh ibu-ibu di Indonesia itu sudah menurun drastis, yaitu sebesar 2,6 di tahun 2012, dari 5,6 turun menjadi 2,6. Tetapi jumlah ini masih terlalu tinggi untuk dapat mencapai penduduk tumbuh seimbang, di mana penduduk Indonesia akan mencapai tingkat pergantian manusia apabila TFR-nya itu turun mencapai 2,1.
Nah, pada saat tingkat penggantian manusia ini, seorang ibu akan digantikan oleh seorang anak perempuan untuk meneruskan keturunan, tetapi tidak menghasilkan pertambahan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali. Baik, dari hasil presentasi tadi, bisakah Anda menjelaskan mengapa pengukuran fertilitas lebih kompleks dibandingkan pengukuran mortalitas? Baik. Pertanyaannya, mengapa pengukuran fertilitas itu lebih kompleks daripada pengukuran mortalitas? Ini dikarenakan karena seorang wanita hanya mati satu kali, tetapi dia dapat melahirkan lebih dari seorang bayi. Maksudnya, ketika seorang perempuan itu mati, dia cuma mati satu kali, tetapi ketika di usia suburnya itu dia bisa melahirkan beberapa anak lebih dari satu kali. Terus seseorang yang telah mati pada hari dan waktu tertentu itu tidak mempunyai resiko kematian yang kedua kali. Maksudnya ketika seseorang telah mati, dia tidak akan mati untuk kedua kalinya lagi. Berbeda dengan seorang wanita. Nah, seorang wanita apabila dia telah melahirkan satu kali, maka dia masih bisa melahirkan untuk yang kedua kalinya atau bahkan untuk yang keberapa kalinya. Mungkin itu. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Baiklah, selanjutnya yaitu indikator fertilitas anak lahir hidup atau ALH dan anak masih hidup atau AMH. Di mana berbeda dengan indikator angka kelahiran, yaitu CBR, ASFR, dan TVR. Indikator anak lahir hidup atau juga sering disebut dengan Children Ever Born mengandung pengertian yang bersifat longitudinal atau bukan gambaran penampang lintang. Indikator anak lahir hidup ini diperoleh dari informasi atas pertanyaan berapa jumlah anak yang telah ibu lahirkan selama ini. Jawabannya mencerminkan semua anak yang telah lahir dari sejak menikah pertama kali sampai saat wawancara, atau bukan hanya anak yang lahir pada saat ini atau tahun ini. Jadi, rata-rata jumlah anak lahir hidup menurut umur mencerminkan perjalanan fertilitas ibu sampai pada umur yang bersangkutan. Oleh karena itu, polanya akan menunjukkan bahwa secara rata-rata ibu yang masih muda mempunyai anak yang lebih sedikit dibanding dengan ibu yang lebih tua umurnya. Pada perempuan yang berusia 45-49 tahun, rata-rata anak yang lahir hidup dapat disebut sebagai paritas lengkap, yaitu jumlah anak yang sudah tidak bertambah lagi. Selanjutnya, adapun definisinya yaitu banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya. Kegunaannya, hitungan ini bermanfaat untuk mengetahui rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh sekelompok wanita mulai dari memasuki masa reproduksi hingga saat wawancara. Cara perhitungan ALH, jumlah anak yang lahir hidup dibagi dengan jumlah wanita kelompok umur tertentu. Data yang diperlukan yaitu jumlah anak lahir hidup menurut kelompok umur wanita dan jumlah wanita kelompok umur tertentu. Adapun sumber datanya yaitu sensus penduduk, SDKI, Susenas, dan Supas. Seperti tabel ini yaitu jumlah anak lahir hidup atau ALH, jumlah wanita dan rata-rata anak lahir hidup Indonesia 2004 yaitu berdasarkan sumber Susenas 2004. Selanjutnya, interpretasi. Rata-rata ALH memberikan informasi mengenai rata-rata anak yang dimiliki wanita menurut kelompok umur tertentu. Data mengenai ALH pada tabel menunjukkan bahwa rata-rata ALH meningkat sesuai dengan peningkatan umur wanita. Tetapi pada wanita kelompok umur tua yaitu 40-44 dan 45-49 tahun hanya terjadi peningkatan kecil. Angka rata-rata ALH yang dimiliki yaitu antara 3 dan 4 anak. Ini menunjukkan kemampuan reproduksi menurut umur perempuan. Jika dilihat lebih jauh untuk kelompok umur wanita,
kawin umur 45-49 tahun, rata-rata seorang wanita usia tersebut melahirkan 4 anak lahir hidup. Rata-rata jumlah anak lahir hidup pada wanita kelompok umur 45-49 tahun dapat disebut sebagai completed family size karena setelah usia tersebut umumnya wanita sudah tidak dapat melahirkan. Keterbatasannya, ALH merupakan angka yang memberikan informasi fertilitas kumulatif seorang perempuan dan tidak memberikan informasi mengenai kapan kelahiran tersebut terjadi. Adapun definisi dari anak masih hidup, yaitu jumlah anak yang masih hidup yang dimiliki seorang wanita sampai saat wawancara dilakukan. Kegunaannya untuk mengetahui jumlah anak yang dimiliki seorang wanita secara real, sebab dari seluruh anak yang lahir hidup tidak seluruhnya dapat terus hidup. Perbedaan antara ALH dan AMH merupakan jumlah anak yang meninggal. Data ini menjadi dasar perhitungan angka kematian bayi dengan mengubahnya menjadi probabilitas bayi mati. Adapun cara perhitungannya yaitu jumlahkan seluruh anak lahir hidup yang dimiliki setiap wanita dan masih hidup sampai saat wawancara. Data yang diperlukan jumlah anak yang masih hidup yang dimiliki seorang wanita kawin, sumber data sensus penduduk, SDKI, Susenas, dan Supas. Adapun sumber data dari Susenas tahun 2004, di mana jumlah anak masih hidup atau AMH, jumlah wanita dan rata-rata anak masih hidup Indonesia tahun 2004. Interpretasi data anak masih hidup ini menggambarkan rata-rata jumlah anak masih hidup menurut kelompok umur. Bila jumlah anak masih hidup ini dibandingkan dengan jumlah wanita pada periode yang sama, akan didapatkan rata-rata anak masih hidup yang dimiliki seorang ibu. Dari data Susenas 2004, rata-rata jumlah anak masih hidup yang dimiliki seorang wanita di Indonesia pada wanita kelompok umur tua adalah antara 2 dan 3 anak masih hidup. Perbandingan antara ALH dan AMH akan mencerminkan proporsi bayi mati pada tiap-tiap umur. Perbedaan antara ALH dan AMH yang kecil menggambarkan tingkat kematian anak yang rendah. Perbedaan ALH dan AMH menjadi dasar perhitungan angka kematian bayi. Adapun keterbatasannya yaitu data ini hanya menggambarkan jumlah anak yang masih hidup yang memiliki seorang ibu. Tidak dijelaskan apabila terjadi pada umur berapa anak ibu tersebut meninggal, sehingga tidak dapat dijelaskan dengan lebih cermat anak usia berapa yang menyumbang jumlah kematian terbesar. Adapun definisi dari rasio anak wanita. Rasio anak wanita atau CWR adalah rasio perbandingan antara jumlah anak di bawah umur 5 tahun atau 0 sampai 4 tahun dengan jumlah penduduk usia reproduksi yaitu usia 15 sampai 49 tahun. Adapun kegunaannya yaitu rasio anak wanita merupakan ukuran yang sederhana dan datanya mudah diperoleh dari sensus atau survei. Rasio ini dipakai untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah kecil dan tidak memungkinkan dibuat angka fertilitas menurut kelompok umur dan angka fertilitas total yang memerlukan sampel besar untuk perhitungannya. CWR ini digunakan apabila tidak ada data kelahiran dan data registrasi. Adapun cara menghitung dari CWR itu adalah jumlah anak usia di bawah 5 tahun atau 5 sampai 4 tahun dibagi dengan jumlah wanita usia subur yang termasuk kelompok umur 15 sampai 49 tahun, kemudian dikalikan dengan konstanta 100. Seperti pada rumus ini, di mana CWR itu yaitu sama dengan 4, P sama dengan 0 sampai 4 dibagi PF sama dengan PF 15 sampai 49 dikali dengan 100, di mana P 0 sampai 4 itu adalah jumlah penduduk berusia 4 tahun, PF 15 sampai 49 yaitu jumlah penduduk wanita berusia 15 sampai 49 tahun.
Adapun contohnya yaitu dari data Sunsenas 2004, jumlah perempuan kelompok usia reproduksi 15 sampai 49 tahun sebanyak 60.555.467 wanita dan jumlah anak di bawah usia 5 tahun adalah sebanyak 19.884.253 anak. Adapun CWR-nya yaitu 19.884.253 dibagi 60.555.467 dikali dengan 100 dan menghasilkan CWR 33. Interpretasinya, angka ini artinya pada tahun 2004 terdapat 33 anak umur di bawah 5 tahun untuk setiap 100 wanita yang berusia antara 15 sampai 49 tahun. Dengan kata lain, dari setiap 10 perempuan usia subur terdapat 3 anak berumur di bawah 5 tahun. CWR merupakan angka perbandingan antara jumlah balita dan wanita usia reproduksi. Jika CWR tinggi, berarti di wilayah tersebut banyak terdapat balita, yang dapat diartikan juga bahwa kelahiran yang terjadi cukup tinggi. Adapun keterbatasannya, yaitu angka ini dipengaruhi oleh kekurangan pelaporan akan jumlah anak karena kesalahan pelaporan umur. Misalnya, anak usia 4,5 tahun tidak dilaporkan sebagai anak di bawah usia 5 tahun, dan tidak memperhitungkan tingkat kesuburan perempuan menurut umur seperti pada ASFR. Baik, berdasarkan hasil presentasi saudari tadi, saya ingin menanyakan, bisakah Anda menjelaskan bagaimana jika CWR tinggi? Apa yang terjadi di wilayah tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Raden. Yaitu, perlu diketahui bahwa CWR itu merupakan angka perbandingan antara jumlah balita dan wanita usia reproduksi. Jadi, jika CWR tinggi berarti di wilayah tersebut banyak terdapat balita, yang dapat diartikan juga bahwa kelahiran yang terjadi cukup tinggi. Baik, terima kasih.